Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 antar tim yang beranggotakan Fajar Rivaldi dengan NIM 195-23-209 sebagai ketua. Andre Gunakusuma dengan NIM 195-23021. Saya sendiri, Rafli Asidiki dengan NIM 205-23222 dan Dr. Maditya dengan NIM 185-23143. Kami akan mempresentasikan tentang proyek tugas akhir kelompok kami yang berjudul pariwisata. Slide berikutnya akan dibahas oleh Mas Andri. Baik, terima kasih Mas Rafli. Di sini saya akan membahas deskripsi proyek dan role deskripsi. Yang pertama, saya akan membahas deskripsi proyek. Dari hasil kerja kelompok kami mengambil proyek tentang sistem manajemen informasi pariwisata. Sistem manajemen ini untuk membuat list kategori tempat wisata, hotel, dan kuliner. Next. Yang kedua, saya akan membahas role deskripsi. Role deskripsi di sini diri dua, yaitu pengelola dan tutor. Pengelola yang bertugas untuk melakukan wisata, pariwisata, kuliner, hotel, dan paket wisata. Visitor menggunakan kategori wisata, kuliner, dan paket wisata, serta mengisi feedback. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rafli. Saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mas Andri. Saya akan presentasi mengenai role deskripsi proses bisnis. Untuk pengelola dapat melakukan input dan monitor data. Data yang telah diinput akan disimpan dan dikelompokkan pada database. Untuk visitor dapat menerima rekomendasi pariwisata berdasarkan biaya dan waktu. Dan juga visitor dapat mengisi feedback atas rekomendasi yang telah direkomendasikan. Selanjutnya ada BPMN. BPMN yang telah tim kami buat adalah seperti berikut. Untuk pengelola akan login, kemudian masuk pada menu monitor data. Setelah itu akan melakukan input data. Data yang diinput akan disimpan dan dikelompokkan pada database. Setelah itu data akan ditampilkan. Jika data tersebut cocok, maka selesai. Jika data tersebut tidak cocok, maka akan dikembalikan pada input data untuk mengisi ulang data tersebut yang dirasa tidak cocok. Untuk visitor dapat login. Setelah login, visitor akan memilih antara menu rekomendasi pariwisata berdasarkan biaya atau menu rekomendasi pariwisata berdasarkan waktu. Jika visitor memilih menu rekomendasi pariwisata berdasarkan biaya, maka visitor akan mengisi atau menginput biaya dan lokasi. Data yang telah diinputkan oleh visitor akan dikirim pada database dan dicocokkan. Kemudian ditampilkan apakah data tersebut cocok atau tidak. Jika cocok, maka visitor akan langsung mengisi feedback dan selesai. Jika tidak cocok, akan dikembalikan pada input biaya dan lokasi untuk diisi kembali. Dan jika visitor memilih menu rekomendasi pariwisata berdasarkan waktu, maka visitor akan menghitung waktu dan lokasi. Kemudian akan dikirim pada database dan dicocokkan dan ditampilkan. Jika data tersebut cocok, maka visitor akan langsung mengisi feedback dan selesai. Jika tidak cocok, akan dikembalikan pada input waktu dan lokasi untuk diisi kembali. Selanjutnya, prototyping. Kami membuat prototipe aplikasi menggunakan Figma. Berikut gambarnya. Kedua gambar ini merupakan kebutuhan pengelola. Pada gambar pertama merupakan dashboard pengelola. Pengelola dapat melihat berbagai macam pariwisata. Selanjutnya gambar kedua. Gambar kedua merupakan detail dari pariwisata yang dipilih oleh visitor.
Gambar kedua ini berisi data pariwisata yang akan dimonitor oleh pengelola. Data tersebut seperti asal daerah pengunjung, grafik tingkat kepuasan wisatawan, grafik jumlah wisatawan, grafik usia wisatawan, harga tiket, deskripsi pariwisata, kapasitas pengunjung, jam operasional, dan status pariwisata. Selanjutnya, tiga gambar ini merupakan kebutuhan visitor. Gambar yang pertama merupakan dashboard visitor. Visitor dapat melihat berbagai macam tempat pariwisata. Selanjutnya, gambar kedua merupakan detail dari pilihan visitor. Pada gambar kedua ini berisi review pengunjung atau rating, kapasitas pengunjung tempat pariwisata, jam operasional pariwisata, dan status pariwisata, deskripsi tempat pariwisata, harga tiket, komentar pengunjung lain, dan visitor atau pengunjung bisa memberikan feedback dengan komentar dan rating. Selanjutnya gambar ketiga itu pencarian wisata. Visitor dapat mencari wisata berdasarkan waktu, lokasi, dan biaya. Step berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Zetram. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai hasil akhir website pariwisata yang telah kami buat menggunakan Laragon. Ini adalah contoh dari fitur-fitur pariwisata. Kemudian saya akan melakukan demonstrasi untuk website pariwisata yang telah kami buat. Pada login menu ini terdapat fitur untuk membuat akun yang ditujukan untuk para pengunjung. Kemudian saya akan melakukan login sebagai admin terlebih dahulu. Untuk default loginnya yaitu admin@pariwisata.id. Setelah login, admin akan langsung menuju ke halaman dashboard untuk melihat lokasi pariwisata. Pada setiap lokasi pariwisata ini terdapat fitur monitor yang berfungsi untuk memonitor data dari pengunjung yang berisikan grafik usia wisatawan, kemudian ulasan, serta komentar dari para pengunjung. Pada monitor ini, admin dapat melakukan penghapusan pariwisata jika dirasa memiliki kesalahan pada deskripsi atau jam operasionalnya, serta yang lainnya. Kemudian di sini terdapat cari pariwisata, yaitu berfungsi untuk pencarian pariwisata. Pencarian pariwisata ini berdasarkan hari, kemudian jam, lalu harga tiketnya. Yang ketiga, terdapat input data. Input data ini untuk melakukan penginputan data lokasi pariwisata berdasarkan nama, kemudian lokasinya, lalu deskripsi dari pariwisata tersebut, dan juga kapasitas pengunjung, harga tiket, serta status dari pariwisata tersebut buka atau tutup. Di sini terdapat pilihan file untuk mengupload foto dari pariwisata. Kemudian yang terakhir ada waktu operasionalnya. Pada hari apa sajakah waktu operasional pariwisata tersebut akan buka. Kemudian jamnya. Yang terakhir maka saya akan melakukan login untuk pengunjung. Di sini saya telah membuat akun untuk pengunjungnya. Untuk pengunjung setelah melakukan login, maka akan langsung menuju ke halaman dashboard. Di halaman dashboard ini, pengunjung dapat melihat
pariwisata yang telah diinputkan oleh admin. Di sini terdapat menu lihat. Menu lihat ini berfungsi untuk melihat deskripsi dari pariwisata, kemudian kapasitas pengunjungnya, status, serta jam operasionalnya, kemudian harga tiket. Dan yang terakhir, rating. Kemudian setelah melakukan pengisian rating ini, pengunjung dapat mengisi ulasan baik atau buruk untuk pariwisatanya. Yang kedua ada pencarian pariwisata. Pencarian pariwisata ini berdasarkan hari, kemudian jam, lalu harga tiketnya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.